Di awal film kita dilihatkan dari sekelompok orang yang lagi berperang. Di sana ada seorang laki-laki yang berusaha menolong seorang anak muda. Mereka berdua ditarik oleh pria gemuk untuk bersembunyi dan berpura-pura menjadi mayat. Hal itu agar selamat dari pertempuran tersebut. Di akhir perang, mereka melihat Sundairul, yakni adalah seorang pengkhianat pada negerinya sendiri. Sedangkan pria gemuk itu, yakni Buwun, menanyakan anak yang dia selamatkan bernama Kim In Hung. Dan di sana anak yang satunya lagi bernama Gyun E. 그 이름이 뭐요? 견이요. 견이? 강아지? Beberapa tahun kemudian, Kim In Hung berada di sebuah kerajaan. Di sana ia menyamar menjadi seorang raja dan menipu para penjaga. Berkat tipuannya, ia berhasil mencuri batang emas yang berada di kerajaan itu. Para prajurit pun kini sedang sibuk merencanakan agar mereka dapat menangkap Kim In Hung. Kim In Hung kini tinggal di kediaman dengan Gyun, Buwun, dan juga seorang wanita tua yang berprofesi sebagai seorang dukun, juga seorang penipu seperti dirinya. Mereka mendapatkan uang yang sangat banyak dan disimpan di guci atau di patung mereka masing-masing. Dan uang yang mereka hasilkan digunakan untuk berpoya-poya saja. 개처럼 벌어서 어딘지 아는 사람? 동쪽이야. 잡으시오. Di suatu kemudian, Gyun E ingin mencoba menipu seorang agar seperti Kim In Hung. Ia pun meminta diajar oleh Kim In Hung beberapa trik tentang menipu. Dan benar saja mereka mempraktekannya dan akhirnya berhasil. Dan ia menginginkan uangnya agar dibagikan ke kampung halamannya. Saat malam hari tiba, Kim In Hung dan Buwun merencanakan penipuan baru lagi. Mereka merencanakan akan mencuri segudang tembakau karena pada saat itu harga jualnya sangat tinggi dan hanya ada satu orang penjual yang menjual tembakau di daerah itu. 쌓여있는 단팥은 10만 영어치. 10만 영? 청으로 보낼 최고급품이야. 어때? 성대인 도장에 찍힌 증서가 있어야 되지. 거사는 내일 밤. Tibalah esok harinya ia menyiapkan persiapannya dengan matang. Dan Gyun E disuruh pergi oleh Kim In Hung dikarenakan ini akan membahayakan dirinya. Kim In Hung pergi ke sebuah dapur dan di sana ada seorang wanita yang tengah memasak untuk dihidangkan kepada pemilik tembakau. Karena Kim In Hung memiliki paras yang tampan, ia menggoda perempuan itu dan memasukkan ramuan ke dalam masakannya. Setelah pemilik tembakau itu melahap makanan dengan sangat lahap, mereka mengalami sakit perut. Kesempatan itu dipakai oleh Kim In Hung untuk berpura-pura menjadi pemilik tembakau. Selagi si pemilik yang asli pergi ke WC. Ia pun pada awalnya bersikap ramah pada para penjaga tersebut. Hingga ia memberikan sebuah rokok yang sudah dicampur ke semua penjaga tersebut, yang mana membuat para penjaga di sana tidak sadarkan diri. 좋죠? 안에 쓸어줘야 되는. Ia pun langsung membawa semua tembakau yang ada di sana. Kemudian ia membawanya ke sebuah kapal, namun sang pemilik aslinya mengetahui bahwa tembakaunya ada yang mencuri. Ia pun marah besar dan ia juga sempat melihat ciri-ciri dari Kim In Hung. Raja yang mendengar kejadian itu pun langsung menyuruh para prajuritnya untuk segera menangkap Kim In Hung dengan kawannya yakni Buwun. Sedangkan pemilik tembakau juga sama sedang sibuk mencari Kim In Hung.
Dan ia melihat sebuah punggung yang sama dengan Kim In-hung, dengan yang ia lihat tadi. Ia pun langsung menghajarnya dan orang itu bukanlah Kim In-hung, melainkan Gyun-e. Di sana ia dihajar habis-habisan oleh sang pemilik tembakau dan disuruh untuk mengakuinya. Ia juga dibawa oleh mereka. Sedangkan Kim In-hung berada di kapal dan terkepung oleh beberapa prajurit. Ia pun mengancam jika ia berhasil mendekatinya, ia akan membakar semua tembakau yang ada di kapal. Bowun yang mendengar itu pun terkejut, pasalnya tembakau itu harganya sangat mahal. Tak lama dari itu, Kim In-hung nekat membakar semua tembakaunya dan mereka pun dikejar. Sesampainya mereka berhasil lolos, naasnya saat ia bersembunyi di sebuah gubuk dan ia melihat Gyun-e yang sedang dihampiri oleh Sung Dae-ryun. Dan ia mengatakan jika ia adalah Kim In-hung. Tak berselang lama dari pengakuan tersebut, Sung Dae-ryun membunuh Gyun-e dengan ditusuk di bagian dada yang menyebabkan dirinya mati. Melihat tepat di depan mata, Kim In-hung ia tak kuasa menahan tangisnya. Saat sudah sepi, ia menghampiri jasad Gyun-e dan menangisinya. Dan kini Kim In-hung bertekad untuk membalaskan dendam atas kematian Gyun-e. Ia pun merencanakan hal baru agar bisa balas dendam terhadap Sung Dae-ryun. Salah satu prajurit Sung Dae-ryun pergi ke sebuah sungai dan tak sengaja ia melihat Bowun yang sedang menambang emas. Maka hal itu langsung diberitahukan kepada Sung Dae-ryun dan ia mendengar hal itu pun langsung tertarik terhadap sungai yang menghasilkan sebuah emas. Maka dari itu, ia menemui langsung sang pemilik sungai tersebut. Setelah beberapa waktu, mereka lalu bertemu yakni Kim In-hung dan Sung Dae-ryun. Mereka menimbang-nimbang mengenai perihal emas yang berada di sungai. Namun sebenarnya di dalam sungai itu tidak ada emas, melainkan itu hanya trik dari seorang Kim In-hung agar Sung Dae-ryun tertipu. Bahkan Sung Dae-ryun menyuruh para warga sekitar agar mengecek bahwasannya di sungai itu benar-benar adanya emas. Awalnya warga menyebutkan tidak ada satupun emas di dalam sana. Namun tiba-tiba ada yang berteriak bahwa ada emas yang ditemukan di sana. Hal itu dikarenakan Bowun menyelam ke dasar sungai dan meletakkan sebuah emas di dalamnya, yang membuat Sung pun jadi langsung percaya. Kim In-hung bahkan membangun sebuah penyurutan air sungai agar Sung lebih yakin dan mempercayainya. Kini harinya tiba di mana transaksi akan penjualan sungai antara Kim dan juga Sung. Dan sebelum bertemu dengan Sung, Kim pun telah menyiapkan sebuah pistol yang berisi 3 peluru. Saat transaksi itu terjadi, datang prajurit yang membawa wanita dukun dan menyuruhnya agar mengakui jika di sini terdapat Kim In-hung yang sedang dicari-cari oleh mereka. Sung selama ini tidak mengetahui bahwa orang yang dicari-cari yaitu Kim In-hung ada di hadapannya. Karena wanita itu diancam, wanita itu pun menjawab benar bahwa di sini ada Kim In-hung. Namun dia menunjuk ke arah lain. Ia menunjuk kepada pasukan prajurit yang sedang dikerahkan oleh seorang raja.
dan membuat Sung pun menyuruh para antek-anteknya menyerang mereka. Di sisi lain, mereka bertiga melarikan diri dengan sebuah sampan. Namun naasnya, kali ini mereka tidak berhasil karena sampannya menabrak sebuah batu dan mereka pun tenggelam. Sesadarnya, Kim In Hung tergeletak di tepi sungai dan sudah ada Sung di sana. Ia pun disiksa hingga ia melemah. Saat Sung mengambil pistol miliknya akan membunuhnya, dari arah lain ada raja yang memerintahnya agar berhenti berserakah sendiri dan memiliki sungai emas tersebut. Dan raja memerintahkan agar diserahkannya sungai kepadanya. Namun hal tak terduga terjadi, yakni dengan beraninya Sung mengancam dan menodongkan pistol ke hadapan raja. Di sini Kim pun bangun dan menghalangi sang raja. Saat Sung akan menembaknya, ternyata pistol itu diatur supaya peluru itu mantul dan menembakkannya kepada penembaknya. Akibat hal itu, Sung pun terluka parah dan ditinggalkan sendirian, hingga air sungai pun menenggelamkannya. Saat beberapa waktu dari kejadian itu, Kim In Hung melanjutkan hidupnya lagi sebagai seorang penipu, dan film pun berakhir.